Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Pintar bareng FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, saya Lutfia Fadila Rusdi yang bakal nemenin waktu santai sobat mahasiswa semuanya dengan bintang tamu hebat nantinya yang akan kita hadirkan, yang akan ngebahas tentang isu-isu di dunia pendidikan dan juga pendidikan Islam. Maka dari itu, jangan lupa untuk menyiapkan kopi, teh, atau makanan-makanan yang dapat menemani obrolan santai kita di ngopi bareng kami di podcast ini. Oke, sekarang tampaknya sudah hadir bintang tamu spesial kita. Bintang tamu hebat kita, orang pertama nih di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selamat datang Pak Dekan. Ya, selamat datang. Ini gebrakan baru dari FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar nih Pak. Tentang podcast, adanya podcast yang telah bersama tim buat untuk iklankan lagi, untuk menarik perhatian lagi dari mahasiswa-mahasiswa maupun orang-orang yang ingin bergabung nantinya dengan FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Bagaimana perasaannya hari ini Pak? Atau kabarnya hari ini gimana Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan Pak? Udah. Alhamdulillah sudah sarapan. Oke. Untuk lebih kenal dekat dengan bintang tamu hebat kita, mungkin kita untuk perkenalan terlebih dahulu Pak. Silakan Pak untuk perkenalan. Ya, terima kasih ya. Seperti yang juga sudah disampaikan tadi ya, saya adalah Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang dilantik sejak September tahun 2024 sampai sekarang. Udah setahun ya Pak? Udah lebih setahun. Oh iya, 2 tahun. Udah hampir 2 tahun, berarti kalau September ini sudah mencapai 2 tahun ya. Ya. Oke. Berarti selain juga jadi dekan Bapak dosen di PAI di jurusan apa aja tuh Pak? Ya, selain jadi dekan juga sebagai dosen, memang home base-nya di PAI, tetapi karena mata kuliah yang diajar itu adalah mata kuliah ilmu pendidikan dan pendidikan Islam. Juga di samping PAI juga masuk di prodi-prodi yang ada di Tarbiyah. Oke. Mungkin sobat mahasiswa nih Pak yang mau bergabung di FTIK mungkin lebih kenal dekat lagi dengan FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pengen tahu visi misi dan juga nantinya prodi yang ada di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini Pak. Mungkin bisa jelaskan visi dan misi FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini Pak. Ya, terima kasih. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini memiliki visi yang sejalan dengan visi UIN ya. Tentu disesuaikan dengan fakultasnya. Jadi Fakultas Tarbiyah ini yang menjadi visinya itu adalah bagaimana menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan pendidikan Islam ya. Pengembangan pendidikan Islam yang moderat. Moderat itu artinya kita di tengah ya, wasatiyah. Seimbang, adil, tidak ekstrim ya. Nah, kemudian juga dalam pengembangan ini tentu kita juga visi kita integratif dan interkonektif. Artinya di dalam pengembangan fakultas pendidikan ini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini, kita memang dalam pengembangannya itu tidak ada pemisahan antara ilmu atau sains satu sisi dengan ilmu agama di sisi lain, tapi dia saling integratif dan interkonektif ya. Tidak dikotomi ya. Di samping itu tentu berkearifan lokal, artinya nilai-nilai, aset-aset dan apa yang ada itu juga dimanfaatkan untuk pengembangan kampus dan bereputasi global. Apalagi hari ini masalah global itu tidak bisa kita hindari. Kita harus masuk dunia global, maka memang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan itu. Hal ini salah satunya misalnya melalui tulisan-tulisan dosen yang memang bereputasi internasional yang bisa dibaca dan diakses juga oleh dunia lain.
Berarti visi misi FTIK UIN Mahmud Yunus ini tidak hanya selaras dengan visi misi UIN, tetapi juga ikut dengan perkembangan zaman nantinya yang akan membantu ya Pak. Iya, visi misi UIN itu sendiri sebenarnya sudah selaras dengan perkembangan juga. Iya, Pak. Selaras semuanya berarti. Iya, oke. Oke. Berarti Pak, untuk visi misi kita sudah lebih kenal dan sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang menonton, sahabat mahasiswa, ada yang ingin mengenal lebih jauh prodi-prodi apa aja yang ada di FTIK. Yang mana kita tahu di FTIK ini fakultas tertua di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Mungkin ada yang ingin menjadi guru nantinya Pak. Apa saja mungkin prodi-prodi yang ada di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar? Iya, seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa cikal bakal UIN ini memang dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan prodi pertama itu memang dari PAI ya, dari PAI. Jadi mungkin PAI ini sudah sejak tahun 68 ini sudah ada ya. Nah, jadi berawal dari prodi PAI, kemudian berkembang bahasa Arab menjadi Fakultas Tarbiyah UIN IAIN Imam Bonjol Padang yang ada di Batu Sangkar ya. Kemudian bertransformasi menjadi STAIN tahun 97, kemudian STAIN juga bertransformasi menjadi IAIN tahun 2015. Iya, kemudian menjadi UIN tahun 2022 ya. Ya, sampai hari ini memang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar merupakan prodi fakultas yang memiliki banyak prodi, ada 12 program studi sekarang ya. Jadi 11 itu adalah program studi S1 dan 1 adalah program studi PPG ya, PPG. Yang 11 itu ada PAI ya, Pendidikan Agama Islam, ada bahasa Arab, kemudian ada bahasa Inggris, PGMI, kemudian ada BK, kemudian ada PGMI, ada PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, ada PGMI ya, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Tadris Biologi atau Pendidikan Biologi dan Matematika, Pendidikan Matematika. Jadi banyak alternatif kalau masyarakat ingin kuliah di Fakultas Tarbiyah, itu sangat banyak sekali alternatif-alternatif yang disediakan oleh Fakultas Tarbiyah ya. Sesuai dengan namanya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tentunya di FTIK ini kita bakal mencetak ya Pak, mencetak pendidik-pendidik yang sesuai dengan latar belakang yang ingin dipilih nantinya di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Mungkin untuk perkenalan FTIK sudah sekian Pak, dan untuk itu kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Selamat datang di Labor Biologi FTIK FMIPA UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ayo kita cek, kita di Labor Biologi kita ada memiliki 3 laboratorium. Yang pertama Labor Mikrobiologi. Silakan boleh dilihat. Ada beberapa alat yang digunakan untuk praktikum mikrobiologi, bioteknologi, dan yang berhubungan dengan mikrobiologi. Ini kita ada alat-alat, ada zat, lanjut ada LAFC. Ini alat-alat ini kita untuk praktikum di labor mikrobiologi ini, kita labornya harus steril. Itu akan mempengaruhi hasil praktikum. Kita ada autoclave, kita juga ada autoclave yang otomatis. Di labor mikrobiologi kita memiliki hot plate, ada hot plate stirrer, kita ada water bed, kita juga memiliki deep freezer. Untuk praktikum di labor mikrobiologi ini kita harus menggunakan gas labor dan beberapa alat untuk menjaga keselamatan dalam bekerja. Sebelum memasuki laboran, kita harus tahu dulu tata tertib praktikum untuk memasuki laboratorium.
Oke, kita lanjut ke labor biologi dasar. Di sini juga ada terpampang beberapa herbarium hasil karya dari mahasiswa biologi yang ini diproduksi oleh labor juga. Mari kita cek isi dari labor biologi dasar. Kita ada beberapa alat di labor biologi dasar seperti model, ada timbangan, ada oven, ada inkubator, ada hot plate juga seperti labor sebelah. Kita ada oven, ada inkubator, ada water bath. Nah, yang paling penting kita ada lemari asam. Lemari asam ini untuk menghindari dari polusi zat kimia berbahaya. Kita juga ada beberapa proyek mahasiswa. Ini insektarium. Nah, kita juga ada beberapa mikroskop binokuler, juga ada mikroskop yang juga sudah canggih seperti mikroskop monitor ini. Kita bisa langsung melihat objek ke kamera. Kita juga ada mikroskop stereo. Ini objeknya yang terlihat. Laboratorium biologi yang ketiga, kita memiliki labor zoologi. Di sini kita gunakan untuk praktikum yang berhubungan dengan hewan. Kita ada beberapa spesimen. Spesimen ini didapat dari hasil kuliah lapangan mahasiswa biologi. Kita memiliki ada ular. Ini dikelompokkan berdasarkan filmnya. Ada koleksi insektarium. Kita banyak koleksi yang berhubungan dengan hewan. Ada juga hasil karya mahasiswa dari hasil workshop kewirausahaan resin. Ini ada juga beberapa hasil produk kuliah lapangan mahasiswa dari daerah pantai. Ada porifera. Ini diklasifikasikan oleh mahasiswa biologi. Itulah beberapa laboratorium yang ada di laboratorium MIPA, yaitu laboratorium biologi. Ayo ditunggu kehadiran adik-adik yang mau kuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Insya Allah laboratorium kita sudah laboratorium IPA terpadu. Kita bisa menggabungkan antara sains, agama, dan ilmu pengetahuan. Ayo ditunggu. Terima kasih Sobat Mahasiswa yang telah bersedia dan bersabar menunggu ke podcast kita, Ngobrol Pintar bareng FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, yang tadi kita sudah mengenal lebih dekat tentang Pak Dekan dan juga FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Tentunya FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini punya ciri khas nih Pak. Apa menurut Bapak ciri khas dari FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar nih Pak? Ya, ciri khas dari FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar bahwa di samping kita memberikan bekal kepada mahasiswa tentang ilmu-ilmu pendidikan dan keguruan yang menopang dia sebagai guru nantinya. Nah, tentu kita juga menjadi ciri khas kita juga membekali mereka dengan berbagai keterampilan, ya soft skill mereka, misalnya kita masalah entrepreneur, kemudian juga untuk menambah dia masalah keberagaman, afeksi mereka, kita ada kegiatan-kegiatan tahsin, hafiz, ya, ada aplikasi komputer. Nah, yang memang masalah ibadah itu kan bagaimana supaya dia menjadi pendidik nanti yang memang memiliki karakter yang islami, kemudian aplikasi komputer itu kan dalam rangka tuntutan sekarang sebagai guru yang tidak harus memiliki keterampilan abad 21 ya, salah satunya tentu melek IT ya. Mungkin itu diantaranya. Berarti di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini banyak nantinya pendidik-pendidik yang akan berkontribusi dengan dunia luar
Jadi Pak, menurut Bapak bagaimana FTIK berkontribusi untuk pengembangan pendidikan sekarang ini Pak? Ya, FTIK sebagai salah satu lembaga LPTK yang ada di Indonesia tentu memiliki tanggung jawab untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini adalah tentang pendidikan Islam ya. Nah, untuk itu memang kita bagaimana lulusan-lulusan dari FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar setelah melalui proses di FTIK, kita tentu berharap agar dia berkontribusi secara nyata dan bagus di masyarakat. Tentu kita harus membekali dengan berbagai ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat nantinya. Apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perubahan-perubahan yang ada di masyarakat itu juga kita perhatikan, dan itu bagian dari dalam penataan kurikulum kita juga memperhatikan itu sehingga nanti lulusan dengan kebutuhan masyarakat bisa matching nanti. Itu. Jadi tetap sejalan dan juga berkontribusi dengan pengembangan pendidikan itu untuk di masyarakat dan juga nantinya di dunia pendidikan. Betul, itu. Berarti untuk ciri khas dari FTIK UIN Mahmud Yunus ini bagaimana Bapak menjaga budaya akademik di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini dan juga meningkatkannya Pak? Ya. Iya, betul ya. Di perguruan tinggi kan memang budaya akademik itu kan harus kita jaga ya. Itu kan bagian dari integritas kita sebagai orang-orang yang idealis di kampus ya. Nah, untuk menjaga budaya akademik yang pertama mulai saja kita di dalam proses seleksi masuk itu kan kita memang berdasarkan seleksi, kemudian di dalam proses perkuliahan di samping secara program kita juga membuat program-program yang bisa meningkatkan budaya akademik. Misalnya setiap program studi itu setiap semester itu kita berikan kesempatan, misalnya ada visiting doktor, visiting lecture ya, ataupun kita ada diskusi sesama dosen-dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah. Di samping itu tentu budaya akademik itu kalau ada di bagian bidang mahasiswa, kalau ada misalnya ada lomba-lomba di tingkat regional ataupun nasional terkait dengan akademik ini, kita akan mensupport mereka ya. Di samping itu tentu dalam pembuatan skripsi atau tugas misalnya untuk budaya akademik kita ada aplikasi Cek Turnitin ya. Karena kan sekarang mahasiswa-mahasiswa sangat pragmatis ya. Suka menggunakan AI dan apa itu bukan sekedar tool bagi mereka, tapi kadang-kadang itu sudah menjadi penukar berpikir yang di kepalanya, sehingga memang AI yang dimanfaatkan, sehingga itu sangat kita perhatikan sekali. Ya. Ngobrol tentang perkembangan zaman kan Pak, yang Bapak sampaikan tadi bahwasannya AI itu tidak memungkiri dari mahasiswa. Jadi menurut Bapak, bagaimana cara FTIK menjaga agar pendidikan tidak hanya sekedar mengejar gelar nih Pak, tapi juga benar-benar merubah dari perilaku mahasiswa itu sendiri Pak? Ya. Sebenarnya betul ya, karena pendidikan itu hakikatnya memang bukan untuk gelar. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kan jelas itu pendidikan ya. Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana ya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ya secara aktif mampu mengembangkan potensinya, potensi beriman bertakwanya, potensi akhlak, cerdas dan sebagainya, yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan bangsa. Jadi memang pendidikan itu memang tidak untuk gelar ya. Gelar itu adalah efek bonus saja ya. Tapi intinya adalah perubahan perilaku. Karena pendidikan itu adalah perubahan perilaku. Nah, kalau di tarbiyah ini kan untuk perubahan perilaku itu ya untuk jadi guru nanti ya. Jadi guru, maka kita mendorong mereka bagaimana memang di dalam proses pembelajaran itu memang betul-betul mereka itu melalui proses yang benar ya, artinya tidak pragmatis, tidak copy paste ya. Diharapkan memang perilaku mereka itu juga akan berubah. Di samping itu kan untuk
perubahan perilaku itu di samping proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, ya kita kan juga ada norma-norma yang termuat dalam kode etik, ya, di dalam peraturan akademik dan berbagai aturan yang lainnya, ya. Itu dalam rangka merubah perilaku mereka, ya. Dan menjaga Ya, nilai-nilai. dan menjaga nilai-nilai, ya. Ya, apalagi sekarang gelar malah sudah tidak menjadi faktor utama bagi perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pencari kerja, ya. Iya, Pak. Ya, gelar dan ijazah itu ya seperti merujuk ada satu pendapat itu sebagai bukti bahwa kita pernah belajar di perguruan tinggi. Tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah perilaku dan kompetensi yang dibutuhkan. Sesuai Ya. juga dengan Sesuai- adab di Iya. atas ilmu, ya, Pak. Sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Ya. Benar sekali. Berarti menurut Bapak gelar itu bonus, tetapi yang perlu dan sangat perlu ditekankan untuk mahasiswa-mahasiswa FTIK tentunya adalah dengan berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya, Pak. Betul. Bahkan sekarang ada yang perusahaan-perusahaan tertentu nggak perlu gelar dia, yang penting kompetensi. Kan banyak anak-anak yang belum tamat sarjana maka SMA yang hebat coding, ya, itu malah dia bisa lebih pintar daripada anak-anak yang sudah bergelar, ya. Ya. Jadi intinya perilaku dan kompetensi. Berarti perilaku dan kompetensi Iya. ini sangat-sangat penting Betul. untuk mahasiswa di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Iya. Dan apa menurut Bapak definisi dari pendidikan yang berhasil untuk mahasiswa FTIK, Pak? Ya, kembali kepada pertanyaan tadi, pendidikan yang berhasil itu kan adalah ketika perilaku mereka sudah berubah. Ini tentu sebagai wujud bahwa tujuan pendidikan yang kita tetapkan, kita target sebelumnya itu sudah tercapai, ya. Menjadi sarjana yang mampu nanti menjadi pendidik pada pendidikan dasar dan menengah dengan berkepribadian Islam, berakhlak mulia, ya. Nah, itu sebagai wujud bahwa memang pendidikan kita sudah berhasil. Jadi tidak sekedar gelar. Jadi walaupun dia mendapatkan gelar sarjana, dapat ijazah, tapi ketika di lapangan dia tidak teruji, maka berarti itu belum berhasil. Iya, Pak. Berarti standar pendidikan itu ada di perilaku dan yang kompetensi. Perilaku dan kompetensi yang selalu menjadi lebih baik Iya, setiap betul, hari. betul. Ya, Pak. Mungkin untuk pertanyaan ini akan kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di Prodi PIAUD, kami menyiapkan mahasiswa melalui pembelajaran berbasis praktik dan labor untuk menjadi pengembang alat permainan edukatif, pengelola lembaga PAUD, dan guru profesional. Yuk kita kenali ruang-ruang yang menumbuhkan inovasi dan kompetensi mahasiswa PIAUD. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini mempersiapkan mahasiswa dengan 3 profil utama: pengembang alat permainan edukatif, guru profesional, dan pengelola lembaga PAUD. Seluruh labor dirancang sebagai ruang pembelajaran nyata untuk mendukung capaian profil tersebut. Labor alat permainan edukatif. Labor alat permainan edukatif menjadi pusat pengembangan kreativitas mahasiswa. Di ruang ini, mahasiswa merancang, memproduksi, dan menguji APE yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Labor ini mendukung capaian mahasiswa sebagai pengembang alat permainan edukatif. Labor microteaching. Labor microteaching pendidikan Islam anak usia dini dirancang menyerupai lingkungan pembelajaran anak usia dini. Ruang ini melatih mahasiswa menerapkan metode pembelajaran, komunikasi edukatif, dan pengelolaan kelas sebagai bekal menjadi guru PAUD yang profesional.
Labor gizi dan kesehatan. Labor gizi mendukung pemahaman mahasiswa tentang gizi dan kesehatan anak usia dini. Kompetensi ini penting bagi peran guru dan pengelola lembaga PAUD dalam menciptakan layanan pendidikan yang sehat dan holistik. Labor musik dan seni. Labor musik mendukung pengembangan pembelajaran seni anak usia dini. Ruang ini membekali mahasiswa dengan pengalaman merancang kegiatan seni sebagai bagian dari peran guru PAUD yang kreatif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Daycare. Daycare merupakan salah satu labor strategis Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ruang ini dimanfaatkan sebagai sarana praktik pembelajaran, penelitian, serta pengembangan inovasi pendidikan anak usia dini. Melalui daycare, mahasiswa berlatih merancang, menerapkan, dan mengevaluasi layanan PAUD sebagai bekal menjadi guru PAUD dan pengelola lembaga PAUD yang inovatif dan profesional. Setiap labor memiliki peran strategis. Seluruhnya terintegrasi untuk membentuk mahasiswa PIAUD sebagai pengembang APE, guru PAUD profesional, dan pengelola lembaga PAUD. Melalui pembelajaran berbasis labor, Prodi PIAUD memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman yang relevan dan aplikatif. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini menyiapkan pengembang alat permainan edukatif, guru PAUD profesional, dan pengelola lembaga PAUD untuk masa depan anak Indonesia. PIAUD bukan cuma tempat kuliah, tapi tempat kamu mengembangkan skill dan potensi diri. Yuk bergabung bersama Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sobat mahasiswa yang sudah menunggu nih. Dari tadi kita akan mengenal lebih dekat dengan Pak Dekan, tentunya dengan foto-foto yang menarik, memorable bagi Pak Dekan. Mungkin bisa langsung kita lihat. Ini yang pertama nih. Berarti ini foto Bapak dengan... Iya, ini kebetulan foto dengan Ibu habis pelantikan dulu ya, pelantikan sebagai Warek 1 ya. Warek 1 berarti. Iya, Warek 1. Iya. Ini berarti Ibu. Iya. Oke, slide selanjutnya. Ya, kalau foto ini adalah momen ketika menghadiri wisuda anak yang pertama di Telkom University, lebih kurang 2 tahun lewat ya, awal di pertengahan tahun 2024. Ya, 2024. Berarti yang anak pertama kakak. Ya, anak pertama ya kakak ya, itu kelahiran tahun 2000. Sekarang lagi S2 di UPI. Kemudian nomor 2 yang laki-laki itu adalah anak yang insya Allah akan wisuda akhir April ini. Anak yang paling kecil ini sekarang kelas 9 ya, insya Allah tamat tahun ini dan akan nyambung ke Madrasah Aliyah atau ke SMA ya. Tapi ngelihat Ibu nih Pak kayak nggak asing nih Pak. Oh iya. Dikenalin sedikit Bu. Ya, kebetulan kami berdua sama-sama profesinya sama ya, sama-sama dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya. Dan home base-nya juga sama ya, background dan atau latar belakang pendidikan juga sama. Oke, selanjutnya ini Pak. Di mana nih Pak? Bisa ceritakan Oh iya, sedikit, ini adalah tanggal 31 Maret kemarin ini. Baru-baru aja ketika ada ujian terbuka Ibu di UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi ya. Ya.
Berarti ujian ini terbuka S3. S3, betul betul S3. betul. Ngambil spesifikasi keilmuan Ibu S3. pendidikan agama Islam, Pendidikan ya agama pendidikan Islam. Islam, Oke, ya. Pak. Berarti Tapi bidang Ibu desain pembelajaran desain pendidikan agama Islam, pembelajaran. ya. Oke, berarti Bapak dengan Ibu sama-sama berkontribusi ya Oh, di insya Allah. Batu Sangkar. Oke, Ya. selanjutnya. Oh, Ya, ini juga foto habis pelantikan sebagai warek ya, warek Warek. 1. Ketika waktu itu rektornya masih Pak Profesor Dr. Marjoni Imamora sudah ya. lama ya, Pak. Ya lebih kurang 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih. Tapi mukanya tetap sama ya, Pak. Sama Oh ibunya. iya, enggak lah, sudah 5 tahun ya. Sudah 5 tahun. Oke, berarti ini dengan warek Iya, warek yang ini lain. ya, ini warek 2, warek 3 beserta Ibu ya. Oke, Pak. Ya. Selanjutnya kita ke Nah, ini kita ada kerjasama ini dengan Bupati Agam ya. Bupati Jadi Agam. kerjasama mencakup Tridharma, ada untuk KKN, untuk magang, untuk PPG dan sebagainya. Ya. Ini kapan nih, Pak? Tepatnya, Pak? Ini udah apa nih? Ini mungkin sudah 3 tahun 3 tahun lewat ya. lewat. Karena memang sekarang bupatinya sudah berganti juga. berganti. Sudah ada pilkada ya. Oke, Sudah. Pak. Berarti Oke. banyak memorable. Ini dengan kegiatan mahasiswa. yudisium ya, yudisium Fakultas Tarbiyah ya. Jadi kegiatan yudisium sebelum wisuda nih ya di aula ya, di aula kampus 1 ya. Berarti ini baru-barunya, Pak. Ini kelihatan mau baru nih. Oh, baru. Iya, masih baru. Mungkin wisuda yang semester kemarin nih kelihatannya. Rame berarti yang Ya, kita kan mungkin hampir 40% ya mahasiswa UIN itu dari Fakultas Tarbiyah ya. Jadi rame ya. Jadi setiap wisuda itu hampir 40% itu dari Tarbiyah ya, hampir ya. Oke, Pak. Oke, berarti ini memorable terakhir kita, Pak. Ya, oke. Untuk foto. Banyak yang sudah kita lihat tadi bahwasannya tidak hanya dulu bisa Bapak jadi warek, selanjutnya anak-anak Bapak dan juga menemani Ibu tadi untuk disertasi. Oke, kalau tips and trik ya untuk Bapak tadi menyeimbangkan antara kerja dan juga keluarga. Kan kita tahu Ibu tadi juga berkecimpung sebagai dosen di FTI ini, bagaimana cara menjaga keseimbangan itu tadi, Pak? Iya. Ya, tuntutan kita sebagai sebagai berkarir di dunia pendidikan, baik Bapak ataupun Ibu, ya tentu perlu kita mencari triknya bagaimana bisa membagi waktu secara baik. Yang jelas sebagai PNS tentu kita jalankan sesuai dengan apa yang menjadi sumpah jabatan kita, termasuk Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan urusan rumah tangga, ya kita saling membantu aja satu sama lain ya. Sehingga mungkin waktu-waktu yang tersedia itu yang kita bisa memanfaatkan secara baik, sehingga memang keluarga bisa juga diperhatikan, dan pekerjaan sebagai PNS di kampus itu juga bisa kita laksanakan secara baik ya. Berarti menyimbangkan waktu antara keluarga dan juga pekerjaan yang itu ya, Pak. Mungkin lain kali juga kita akan mengundang Bu Susi sebagai silakan, untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mungkin Pak, untuk mengenal juga dosen-dosen yang ada di FTI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Mungkin untuk memorable ini kita sudahi dan akan kita sambung lagi ke segmen berikutnya. Tetap dengan kami di Ngopi Ngobrol Pintar bareng FTI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selamat datang di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi, bimbingan dan konseling. Laboratorium dan layanan BK. Laboratorium dan layanan BK dibuat dengan tujuan khusus untuk mendukung proses belajar mengajar serta memberikan layanan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.
Ruang Administrasi Labor dan Layanan BK (SOP). Dalam ruangan ini sedang terselenggara pelaksanaan administrasi labor dan layanan BK. Di sini, para mahasiswa bisa untuk mengonsultasikan bagaimana jadwal mereka dalam pelaksanaan ruangan instrumentasi maupun nanti mendapatkan layanan-layanan bimbingan dan konseling. Ruang praktik dan konseling individual (SOP). Dan ruangan ini telah memenuhi syarat untuk kegiatan praktik maupun sesi konseling dengan klien. Kemudian ada ruang praktik bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Di sini juga sudah tersedia SOP dan aturan tata tertib. Saat ini sedang terselenggara kegiatan di mana dosen menjelaskan bagaimana teori praktik dari konseling kelompok. Ruang aplikasi instrumen bimbingan dan konseling (SOP). Ruangan ini sedang menggalakan bagaimana proses pengolahan instrumen BK yang tentunya sudah membantu bagaimana mahasiswa bimbingan konseling mampu dalam mengolah dan menganalisis data-data instrumentasi BK. Ruang biblioterapi, skripsi, dan media BK (SOP). Ruangan ini berguna sebagai ruangan yang membantu para klien menggunakan buku sebagai media terapi. Selain dari itu, para mahasiswa bimbingan dan konseling bisa memanfaatkan ruangan ini untuk menggunakannya sebagai ruangan media membaca skripsi dan melihat dan menggunakan media-media BK. Pelayanan BK telah menjadi pusat trauma healing yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat. Adapun beberapa kegiatan pelaksanaan pendampingan psikologis dari labor BK yang bersifat lokal maupun internasional. UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar peduli. Bimbingan dan konseling Batu Sangkar peduli, peduli, peduli. Terima kasih Sobat Mahasiswa telah menunggu untuk ke segmen berikutnya. Kita tanya-tanya lagi kepada Bapak seputar dunia pendidikan dan juga Fakultas Mahasiswa yang ada di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar ini, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah Pak, bagaimana nih Pak kalau misalnya cara fakultas menumbuhkan mentalitas siap bersaing kepada mahasiswa? Sebagaimana kita tahu kan Pak, di luar sana banyak juga yang siap bersaing dengan kita sebagai lulusan-lulusan dari Fakultas FTIK UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar ini Pak. Iya, betul ya. Di Indonesia sangat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang menghasilkan calon-calon guru atau calon-calon pendidik ya. Jadi memang persaingan sekarang itu sangat luar biasa. Nah, untuk itu tentu kita sebagai salah satu lembaga pendidikan yang akan menghasilkan sarjana pendidikan, nanti tentu kita harus membekali para calon lulusan kita dengan berbagai keterampilan ya, dengan berbagai keterampilan. Tentu saja keterampilan yang diharapkan itu adalah keterampilan ya, istilah sekarang keterampilan abad 21 ya. Abad 21. Kemampuan dia dalam berkomunikasi, kemampuan dia dalam memecahkan masalah, kemampuan dia dalam dia berkolaborasi ya. Kemudian juga kreativitas mereka. Misalnya kalau untuk
untuk berkomunikasi misalnya kita memberikan banyak wadah organisasi-organisasi kemahasiswaan di FTIK ya, untuk bisa mahasiswa itu menyalurkan bakat dan minatnya, dan mereka kan terbiasa nanti berkomunikasi di dalam organisasi-organisasi. Di samping itu tentu pola pembelajaran yang kita ciptakan tidak ekspositori ya, dari ceramah dosen ke mahasiswa, tapi kita juga memberikan kesempatan memang belajar dan kuliah itu memang dari mereka sendiri ya. Sistem diskusi kelompok ya. Nah, itu diharapkan memang kemampuan komunikasi mereka akan lebih bagus nanti. Juga untuk berkolaborasi juga, bagaimana kita juga kemampuan kolaborasi mahasiswa itu juga sangat kita tingkatkan. Jadi contohnya kalau ada penelitian-penelitian atau pengabdian dari dosen ya, kita juga melibatkan para mahasiswa ya. Atau kalau lembaga ada kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, itu juga kita melibatkan dari mahasiswa ya. Nah, di samping itu tentu kreativitas mahasiswa juga kita dukung dengan berbagai organisasi-organisasi kemahasiswaan. Kalau ada lomba-lomba itu juga kita dukung ya, baik dengan semangat ataupun dengan dana, tentu sesuai saja dengan alokasi yang tersedia ya. Sehingga kita berharap, apalagi tuntutan akreditasi hari ini, prestasi mahasiswa itu adalah bagian dari penilaian ya. Ya tentu dengan semua ini diharapkan lulusan kita bisa bersaing nanti ya di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kompetisi yang sangat ketat hari ini. Ya. Berarti mahasiswa FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkal ini siap bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana, dengan FTIK menyediakan wadah seperti organisasi dan juga mendukung kreativitas, kompetensi yang ada pada diri mahasiswa. Iya betul ya, kalau kita di kampus, di fakultas itu akan selalu menyediakan ya, tergantung lagi kepada mahasiswa memaparkan secara baik ya. Nah, jangan kita sudah menyediakan secara baik tapi mahasiswa melalui jalan pintas misalnya. Ya, artinya kan sekarang dengan perkembangan teknologi ini kan banyak yang serba instan, bisa cepat ya, tidak melalui proses berpikir yang lebih hebat. Oke. Nah, Pak, timbul pertanyaan setelah lulus nanti Pak, untuk mahasiswa, perubahan apa yang paling Bapak harapkan dari fakultas? Diharapkan fakultas muncul dari diri seorang alumni. Sebagaimana yang kita tahu nih Pak, sedang viral di media sosial, katanya UIN kayaknya harus stop memperbanyak mencetak lulusan, fokus pada kualitas lulusannya saja. Hampir semua yang ngelamar kerja di perusahaan om gue itu anak UIN, nyeleksinya susah karena skill mereka nggak jelas, tapi minta gaji yang kira-kira. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini Pak? Ya, kalau ini kan di TikTok ya, ini kan pernyataan pribadi yang secara ilmiah juga nggak bisa dibuktikan. Ini kan kita pun kan bisa karena memang dilihat dari pernyataannya ini untuk stop perbanyak lulusan ya ini bertentangan sekali bahkan dengan menjadi visi pendidikan kita. Kan kita memang mengharapkan masyarakat Indonesia ini memang taraf pendidikannya sampai perguruan tinggi ya. Sekarang itu kan pendidikan Indonesia itu memang banyak di pendidikan menengah ke bawah ya. Nah, kalau di negara-negara maju itu kan pendidikan tinggi. Nah, kalau kita stop artinya kan kita tidak memberikan hak kepada orang-orang yang memang ingin kuliah. Nah, tentu kita tidak hanya orientasinya memperbanyak lulusan ya. Tapi memperbanyak lulusan oke, tapi juga kita juga memperhatikan kualitas lulusannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kompetensi-kompetensi yang harus diapakan. Jadi kalau pernyataan ini ya mungkin menjadi motivasi aja kita untuk memperbaiki diri. Tetapi kita tentu juga tidak bisa mempercayai sepenuhnya karena ini pernyataan pribadi yang tidak by data ya. Harusnya kecuali kalau ada penelitian yang memang bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Apalagi setelah dia menyatakan atau mengeluarkan statement seperti ini, di bawahnya dia menawarkan suatu pelatihan-pelatihan ya, jangan-jangan ya. Tapi lepas dari ini ya tentu kita pernyataan statement ini menjadi penyemangat bagi kita untuk
bisa berbuat lebih baik lagi, menyiapkan lulusan yang memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Ya. Berarti perubahan yang diharapkan Pak, diharapkan muncul dari diri seorang mahasiswa saat menjadi alumni nanti Pak. Ya, ketika menjadi lulusan sekali lagi dia tidak memadakan apa yang didapatkan dari kampus, dia selalu mengasah dirinya, selalu mengupgrade dirinya dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sehingga memang mereka tidak ketinggalan, karena memang perkembangan teknologi sekarang kan luar biasa cepatnya ya, cepatnya. Jadi kalau kita tidak melek dengan perkembangan itu ya kita akan tertinggal ya. Dan untuk itu memang kita komunikasi dengan alumni itu kita tetap Sambung ya Pak. pelihara ya dengan berbagai wadah ikatan alumni ya, ikatan alumni Fakultas Tarbiyah, dan ada juga ikatan alumni UIN, STAIN dan IAIN secara umum ya. Dan sekali lagi juga kita berharap lulusan itu karena dia sudah menjadi apa ya, dia kan jadi apa, duta kampus nantinya. Jadi bagaimana kompetensi penampilan mereka di masyarakat setelah lulus itu akan menjadi cermin dari kampus. Nah, itu tetap kita perhatikan ya. Karena sudah memakai almet. Betul ya, tetap menjaga nama baik alma mater dengan perilaku dan kompetensi. Nah, benar sekali Pak. Dan mungkin ini sudah di akhir Iya, acara. silakan. Harapan Bapak untuk Fakultas FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini mungkin bisa disampaikan juga untuk sobat mahasiswa kita yang juga menonton Pak, harapan untuk selanjutnya. Ya, harapan kita terhadap Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, tentu kita mengharapkan peningkatan kualitas yang lebih baik lagi, bisa berkompetisi dan bersaing di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kompetisi, dan tentu kita akan mencoba mencari strategi-strategi yang bisa apa ya, yang menjadi ciri khas kita, keunggulan kita ya dari FTIK kita, sehingga walaupun banyak lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, tapi dengan adanya keunggulan-keunggulan yang spesifik hanya ada di Fakultas Tarbiyah, tentu itu akan menjadi menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk kuliah di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harapkan tentu di Fakultas Tarbiyah mudah-mudahan peminat dari masyarakat untuk masuk ke Fakultas Tarbiyah akan lebih banyak lagi, sehingga kita akan lebih kompetitif lagi dalam penerimaan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Untuk itu kepada sobat mahasiswa, jangan ragu untuk mengajak saudara-saudaranya semua untuk bergabung di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini, karena banyak prodi-prodi yang bagus yang sudah dijelaskan oleh Pak Dekan kita tadi. Oh iya, untuk tambahan mungkin prodi-prodi kita dari 12 prodi itu ya, ya Pak. 8 itu sudah terakreditasi unggul ya, terakreditasi unggul, dan selebihnya baik sekali ya. Baik sekali. Nah, jadi kita tidak kalah juga dengan perguruan tinggi lain. Jadi 8 ya, hampir 60% lebih ya sudah unggul prodi-prodi kita. Ya. Jadi kami tunggu sobat mahasiswa untuk di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dekan tadi, bahwasannya banyak prodi-prodi yang unggul dan juga akan improve dan upgrade lagi ke depannya di prodi-prodi dan juga tentunya di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Mungkin terima kasih Pak sudah menemani obrolan ngobrol bareng ngobrol pintar bareng FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Semoga dengan obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman dari sobat mahasiswa yang menonton, dan juga kepada sobat mahasiswa jangan lupa di like, di komen, share, dan juga subscribe channel FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Mungkin sekian Pak. Terima kasih sudah. Semoga Pak tetap sehat, selalu sehat dan bahagia selalu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon pamit undur diri. Banyak maaf atas salah kata dan juga perilaku. Saya tutup. Saya Lutfia pada Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.